Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu, mari sama-sama kita baca doa, ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Labbaik Allahumma labbaik. Bapak Ibu, kadang-kadang orang mau berangkat umrah suka pada stres. Kenapa pada stres? Karena katanya kalau di sini tukang mukul, di sana dipukul. Kalau di sini tukang nyubit, di sana dicubit. Bahkan ada jamaah saya, kebetulan beliau guru, begitu mau berangkat umroh dia stres-stresnya. Kenapa Bapak stres? Saya tuh Pak Ustadz guru, kadang-kadang suka jewer murid. Kenapa emangnya? Takut bisa dijewer, Mohon maaf Bapak Ibu, Allah tidak pernah bayar kontan dosa manusia di muka bumi. Andaikan Allah baperan, model kayak saya, satu dosa langsung dibayar kontan di muka bumi ini. Gak usah gede-gede dah. Satu dosa dibayar satu bisul aja. Saya kira kita yang ada di sini bisul semuanya ya. Tapi yang pasti dengan doktrin ini, alhamdulillah, Bapak Ibu nanti bisa lihat orang Indonesia itu jamaah yang paling baik, jamaah yang paling gampang diatur. Bahkan pengemis di Mekah Madinah itu senang betul kalau melihat orang Indonesia. Kenapa sebabnya? Karena ternyata orang Indonesia kalau di Mekah dan Madinah itu baik, dermawan. Padahal bisa jadi di Jakarta dia pelit. Tapi datang ke Mekah Madinah berubah jadi baik. Kenapa? Karena ternyata orang tua kita dulu, guru-guru kita dulu suka ngasih tahu. Kalau nanti bisa berangkat umroh ataupun haji di Mekah, di Madinah ada yang minta, kasih aja dah, berapapun juga, jangan ditolak. Kenapa sebabnya? Takutnya yang minta itu malaikat. Nah, saking jamaah Indonesia baik-baik, ada jamaah dulu, jamaah rahimahullah, pulang dari Masjidil Haram, ba'da asar, keluar dari masjid, desek-desekan di pintu masjid. Ternyata dompetnya disimpan di kantong belakang hilang. Pulanglah ke hotel. Sampai di hotel yang ngadu, Pak Ustadz, ada apa-apa? Alhamdulillah Pak Ustadz, dompet saya diambil malaikat. Ustadznya bingung juga, nanya juga, Bapak maaf, yang namanya malaikat sejak kecil itu diajarin ada 10, ada Jibril, Mikail, Israfil, terus sampai Munkar, Nakir, Malik, Ridwan. Bapak saya pengen tahu di antara 10 malaikat ini mana malaikat yang tugasnya nyopet, mana. Tapi yang pasti Bapak Ibu, mengapa kok rasa takut muncul di hati? Rasa khawatir ada dalam dada ketika kita akan berangkat ke tanah suci? Karena ternyata Allah perintahkan, Nabi perintahkan ketika kita masuk tanah haram, disunnahkan mengucapkan salam tanah haram. Salam tanah haram ini Bapak-bapak bukan assalamualaikum. Salam tanah haram ini bukan sampurasun. Apa salam tanah haram? Labbaik Allahumma labbaik. Sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka. Innal hamda wan ni'mata
ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu, ternyata kata Nabi, talbiyah ini, salam tanah haram ini dijawab oleh para malaikat. Dan jawaban malaikat kata Nabi ada dua. Ada kelompok orang yang datang ke tanah suci, mulutnya bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Malaikat jawab labbaika wa sa'daika. Silahkan tamu Allah masuk kebahagiaan buat diri. Tapi ternyata tidak sedikit orang yang datang ke tanah suci, bajunya dia ganti dengan baju ihram, kakinya melangkah masuk tanah haram, mulutnya bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Malaikat jawab dengan jawaban yang kedua. Bagaimana jawaban yang kedua? Kata malaikat, la labbaika wala sa'daika. Siapa yang manggil ente? Jasadnya sampai ke Mekah, ruhnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah tolak? Kata malaikat, zaduka haram, bekal yang kau bawa uang haram. Bapak Ibu, kalau besok nanti ketemu dengan bandara sampai di Terminal 3, cari restoran namanya Sate Hasanaya. Kumpul di depannya, bukan di dalamnya. Insya Allah besok Bapak Ibu, ya, boarding pass, paspor akan dibagikan. Bapak Ibu, koper kecil masih di rumah? Masih. Koper kecil kami anjurkan besok dibawa. Gembok, jangan ada power bank di dalamnya. Sebaiknya langsung bagasikan besok ketika sampai di Bandara Soekarno. Sehingga Bapak Ibu melangkah menuju di Bandara Jakarta ataupun di Madinah ataupun di Jeddah atau di Dubai tidak repot bawa-bawa apa namanya? Rentengan. Yang kedua, khawatirnya pesawat besok itu penuh. Kompartemen di atas belum tentu cukup kalau seandainya semuanya bawa koper kecil. Bahkan seringkali begitu akan naik ke pesawat, itu koper kecil di sweeping, dimasukin bagasi. Karena itu sebaiknya besok koper kecil mohon jamaah rahimakumullah bagasikan. Cuma bapak-bapak yang ke Dubai dan ke Jeddah, ada yang ke Dubai dan ke Jeddah, tolong koper kecil masukkan ke dalam bagasi, tapi baju ihram untuk bapak-bapak tolong bawa, jangan dimasukkan ke bagasi. Tenteng pakai tas sendal yang hitam. Bapak ibu-ibu, bapak-bapak kan ada tas sendal hitam, masukin ke situ. Yang berangkat ke Jeddah langsung, tolong sebelum naik ke pesawat besok di bandara, sebelum naik ke pesawat, ganti bawahannya pakai baju ihram. Kami nggak menganjurkan bapak-bapak, ibu bapak-bapak pakai baju ihram di rumah, enggak. Pas mau naik aja, pas mau naik pesawat, bawahannya pakai baju ihram, atasannya pakai baju biasa. Kenapa sebabnya? Kami nggak menganjurkan begitu naik ke pesawat pakai baju ihram lengkap atas bawahan. Khawatir turun perutnya kembung, dingin. Besok sebelum berangkat di rumah masing-masing silahkan mandi. Pasti Ustaz mandi. Tapi mandinya beda. Mandinya mandi pakai niat. Niatnya niat sunnah ihram. Gimana mandinya? Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Nawaitu al-ghusla sunnatan lil ihrami lillahi ta'ala. Yang akan ke Dubai, yang akan ke Jeddah besok, di rumah mandi dengan niat ini. Saya niat mandi sunnah ihram karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terbang ke Madinah enggak masalah. So mandi seperti ininya nanti di Madinah Al-Munawwarah para jamaah. Bapak Ibu-ibu, sebelum Bapak Ibu-ibu berangkat menuju ke bandara, baik yang ke Madinah, baik yang ke Jeddah ataupun yang transit Dubai,
tolong sempatkan sholat sunnah safar terlebih dahulu. Sholat sunnah safar itu bagaimana Ustaz? Sholat sunnah safar itu sholat 2 rakaat dilaksanakan menjelang keluar rumah. Sebelum keluar rumah, sholatlah sholat sunnah terlebih dahulu. Bagaimana niatnya Pak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Usolli sunnatan lis-safari rak'ataini lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat sunnah safar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rakaat pertama Bapak Ibu setelah baca suratul Fatihah silakan baca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua Bapak Ibu setelah baca suratul Fatihah silakan baca surat Al-Ikhlas. Kalau Bapak Ibu ada yang tidak hafal surat Al-Ikhlas, boleh membaca Qul. Kenapa Pak? Mohon maaf, kemarin saya mati saling di Ciputat. Ternyata nenek-nenek di Ciputat nggak apa surat Al-Ikhlas. Sampai kalau suruh Qul apa? Kalau sudah niat ini, berarti bapak-bapak, ibu-ibu tanda tangan kontrak dengan Allah SWT. Maaf, kontrak ini tidak boleh dibatalkan apapun yang terjadi. Gak bisa tuh. Begitu sampai ke Mekah, saya nggak jadi ampun aja. Ada sana, capek kamu. Gak boleh. Apapun yang terjadi harus dilaksanakan. Bahkan maaf, kalau niat sudah terucap di mulut, terikrar di hati, maka kalau dia meninggal dunia, ketika meninggal dunia, mayatnya tetap dimandikan, tetap dikafani. Tapi kalau dia perempuan tidak boleh ditutup muka. Padahal kalau kita bungkus mayat kan sebelum dimasukin ke kuburan, mukanya ditutup dulu. Begitu masuk baru dibuka. Ya. Perempuan tidak boleh tutup muka. Laki-laki kata Nabi, la tukhammiruhu, tidak boleh ditutup kepalanya. Kenapa sebabnya? Karena kata Nabi, orang itu nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Orang itu nanti akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Ada yang mendaftar nggak besok kira-kira? Sedangkan yang dari Madinah, gak usah kecil hati. Yang ke Madinah lebih tenang. Karena akan berhenti di Bir Ali, turun di Bir Ali, niat di Bir Ali. Ustaz, kalau sudah niat ini, maka larangan ihram mulai berlaku. Laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala, karena itu besok ketika dia dalam pesawat niat, kepalanya jangan pernah ditutup bagi laki-laki. Laki-laki tidak boleh menggunakan sendal yang nutup tumit, karena itu tadi saya katakan tidak boleh bapak-bapak yang terbang langsung ke Jeddah pakai sepatu, yang ke Dubai dulu pakai sepatu, pakai sendal. Perempuan tidak menggunakan tutup muka. Laki-laki hanya menggunakan 2 helai. Pakaian bawahnya disarungkan, atasnya diselendangkan, tidak pakai daleman. Ustaz, kemarin saya lihat di Shopee katanya ada celana dalam ihram, untuk ihram gak ada apa namanya? Ditanya, boleh gak dipakai? Boleh. Tapi bayar dam. Kok bayar dam? Karena baju ihram itu hukumnya 2 helai, kalau pakai itu 3. Para jamaah rahimakumullah, perempuan dilarang menggunakan tutup muka. Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian, termasuk wangi-wangian sabun, sampo, tisu basah, lip gloss. Apa yang blok bukan konblok, apa namanya? Sunblock. Ustaz, gimana kalau minyak angin, minyak kayu putih, minyak kampak, PPO, Apitson, balsem? Oh, itu bukan wangi tapi bau. Dan itu pun juga bukan untuk berwangi-wangian, itu mah untuk berobat, karena itu boleh digunakan. Kena dam apa enggak? Tidak kena dam. Laki-laki dan perempuan dilarang mencabut-cabut tanaman, matahin tanaman, dilarang menggunting kuku, mencabut rambut atau bulu-bulu yang lainnya. Hati-hati, kucek-kucek hidung, kecabut bulu hidungnya, bayar dam. Damnya berapa? Kasih sodako, kasih makan fakir miskin 1 orang. Yang penting di Madinah itu Bapak Ibu 1 ziarah ke makam Rasulullah SAW. Bahkan Nabi katakan, man zaroni ba'da mamati faka'anna mazaroni bihajati au kama qala Rasulullah SAW.
Siapa orangnya yang datang kepada aku setelah aku meninggal dunia, itu sama dengan datang kepada aku ketika aku masih hidup. Ziarah ke makam Nabi, bapak-bapak, itu tidak harus ngantri panjang. 24 jam kubur Nabi boleh untuk dilewati, ziarah ke makam Nabi, khususnya untuk bapak-bapak. Sedangkan ibu-ibu di luar ziarahnya. Nah, bapak-bapak, tolong kalau besok mau ziarah ke makam Nabi, pakailah baju yang terbagus. Masa dipanggil bupati pakai nasi, kondangan pakai batik paling keren. Giliran ziarah ke makam Nabi, sholat di Masjid Nabawi, pakai kaos oblong. Ada tulisannya di belakang lagi kopil kapal api. Bapak-bapak, ibu-ibu, minimal ketika nanti ziarah ke makam Nabi, bapak-bapak lewatin kubur Nabi, ibu-ibu di luar Masjid Nabawi atau dalam Masjid Nabawi sambil duduk, silahkan ucapkan salam. Salamnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safwatallah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Ashhadu annaka ya Rasulullah jahadta billahi haqqa jihadihi wa nasahta al-ummah wa addaita al-amanah wa ballagta ar-risalah. Allahumma ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilata wa ba'athu maqama mahmuda alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Saya yakin gak ada yang hafal. Bapak ibu-ibu, gak usah dihafal itu. Minimal bapak ibu-ibu sambil lewat kubur Nabi bagi bapak-bapak, atau ibu-ibu di luar Masjid Nabawi, atau satu ketika datang ke Masjid Nabawi duduk merenung, ucapkan salam, Pak. Salamnya bagaimana? Salamnya cukup, Assalamu alayka ya Rasulullah. Para jamaah rahimahullah, salam ini dijawab oleh Nabi kita. Tak sayangnya jawaban Nabi gak kedengeran. Karena itu para jamaah rahimahullah, kalau saya habis ucapkan salam depan kubur Nabi atau sambil jalan ucapin salam tersebut, Assalamualaikum ya Rasulullah, lalu saya ngomong, Bapak Ibu mau niru saya silahkan, enggak juga enggak masalah. Kenapa? Karena kalau saya yakin Nabi jawab salam saya. Ngomongnya bagaimana? Ya Rasul, ini saya helmi umat engkau. Umat engkau yang belum pernah melihat wajah engkau. Umat engkau yang belum pernah mendengar suara engkau. Umat engkau yang ditakdirkan Allah terlahir jauh dari masa engkau, di tempat yang jauh dari tempatnya baginda Rasulullah. Ya Rasul, hari ini saya datang berziarah kepada engkau karena cinta saya pada dirimu. Tolong terima cinta saya ya Rasulullah. Tolong ya Rasul, di hari kiamat nanti kenali saya sebagai umatmu. Lalu habis itu ngomong, ya Allah, depan kubur Nabi ini ya Allah Rabbana, izinkan pertama kali saya banggakan ibu dan bapak saya. Saya punya ibu, ini nama saya ibu saya. Saya punya bapak, ini bapak saya namanya. Tertanamnya cinta dalam hati saya pada Rasulullah, yang menanamkan pertama kali adalah ibu dan bapak saya. Ya Allah ya Rabbana, saya bangga menjadi putra putri mereka. Karena dengan sabar dia mendidik dan menanamkan keimanan dalam hati saya. Ternyang dalam benak saya, dijewer kuping saya ketika saya tidak sholat. Diomelin saya ya Allah ketika saya tinggalkan sholat ya Rabb. Hari ini ya Rabb, kalau bukan karena omelan mereka, jeweran mereka, tak akan pernah ada keimanan dan kecintaan dalam hati saya pada baginda Rasulullah SAW. Andai ya Allah, di antara ibu dan bapak saya ada yang sampai wafat belum sempat datang ke Madinah ini, bukan mereka tidak cinta pada baginda Rasulullah, tapi mereka berkorban demi saya anak-anaknya. Tolong sampaikan salam rindu dari bapak dan ibu saya untuk baginda Rasulullah SAW. Bapak ibu-ibu ngomong begini depan kubur Nabi, air mata kita tidak akan pernah bisa kita tahan. Jangan harap Pak, Bapak akan bergetar hatinya menyebut nama Allah, berlinang air mata menyebut nama Rasulullah,
Kalau mengingat orang tua saja tak pernah meneteskan air mata pada jamaah. Lalu ngomong lagi depan kubur Nabi, ngomong lagi, ya Allah, depan kubur saya ini sama hamba sadar ya Rabb, hidup saya ke depan belum tentu lebih lama dibandingkan hidup yang telah saya lampaui. Depan kubur Nabi ini saya mohon pada Engkau bimbinganmu agar sisa hidup saya bermanfaat untuk umat baginda Rasulullah SAW, sehingga nanti ketika saya wafat Kau kumpulkan kami bersama Rasulullah SAW para jamaah. Selesai ngomong begitu, langkah selangkah ada makam Abu Bakar, ucapkan salam minimal, Assalamualaikum ya Abu Bakar. Lalu langkah lagi ada makam Umar bin Khattab, kita ucapkan salam, Assalamualaikum ya Umar. Kalau saya ngomong lagi, ya Allah, Abu Bakar Umar mendapatkan kemuliaan, meninggal dunia dikuburkan samping makam Nabi. Saya si Helmi ini ya Allah, kalau nanti mati tak mungkin dimakamkan di samping makam Nabi. Ya Allah, tolong Abu Bakar Kau berikan ketakwaan, berikan ketakwaan itu pada saya. Sayyidina Umar Kau berikan keistiqomahan, berikan keistiqomahan mereka pada saya, sehingga saya bisa berada dalam barisan Nabi sampai wafat menjemput saya ya Allah. Itulah Bapak Ibu-Ibu, kalau kita cek kubur Nabi ternyata beda dengan kuburan raja-raja di Indonesia. Kubur raja di Indonesia kiri kanannya kubur anak istrinya, bahkan cucunya belum mati kuburannya sudah disiapin. Tapi Nabi kita Muhammad kuburannya ternyata sampingnya bukan kuburan Fatimah putrinya. Walaupun Fatimah meninggal dunia sebelum Abu Bakar meninggal dunia, sebelum Umar meninggal dunia, tapi Fatimah tidak dimakamkan di samping makam Nabi. Ternyata samping kubur Nabi bukan kubur istrinya. Samping kubur Nabi dua orang sahabat dikuburkan di situ. Abu Bakar dimakamkan di pundak Nabi dan Umar dimakamkan di kaki Nabi dengan posisi makam kata Imam Nawawi seperti ini. Jadi di tengah makam Rasulullah SAW, dari manis makam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang dimakamkan di pundak Nabi. Jadi kelingking makam Umar bin Khattab yang dimakamkan di kaki Rasulullah SAW. Pertanyaannya adalah kenapa di samping makam Nabi kok bukan makam anak istrinya? Pertanyaan yang kedua, kenapa sih kok hanya dua orang sahabat saja dikuburkan samping makam Nabi? Bukankah sahabat itu banyak, ratusan ribu orang? Tapi kenapa kok yang dimakamkan samping makam Nabi hanya dua orang sahabat saja? Dua pertanyaan ini jamaah rahimahullah, kalau saya jawab sekarang, waktu mana sih kita habis? Jadi kalau mau tahu jawabannya, undang saya ceramah. Nah, para jamaah rahimahullah, di Madinah nanti insya Allah akan diatur ziarah keliling kota Madinah. Ziarah ini ziarah sunnah, karena Nabi sering datang ke Masjid Quba, Nabi suka datang ke Uhud. Jamaah rahimahullah, yang mau ikut silahkan, yang misalnya hanya ingin i'tikaf di Masjid Nabawi boleh, tapi tolong kalau tidak ikut konfirmasi ke ustadz ataupun ke mutawif yang di masing-masing. Para jamaah rahimahullah, dan semuanya ketika masuk ke Mekah, insya Allah akan dibawa ke hotel terlebih dahulu, akan check-in di hotel terlebih dahulu, insya Allah akan makan malam di hotel dulu para jamaah rahimahullah, baru kemudian siap-siap melaksanakan tawaf dan sa'i. Bapak Ibu, sekarang ada larangan untuk menggunakan headset, ya kan? Jadi mohon maaf Bapak Ibu, karena sebenarnya pakai ada headset, tapi nggak ada yang berani pakai. Kenapa? Diciduk di Korea. Saya juga nggak tahu apa namanya alasannya. Cuman Bapak Ibu nggak usah khawatir, yang namanya sa'i, yang namanya tawaf tidak wajib baca doa, diam aja sah. Doa sendiri boleh, pakai bahasa Indonesia boleh. Kadang-kadang kalau pakai bahasa Indonesia jemaah rahimahullah silahkan. Nah Bapak Ibu minimal nanti ustaznya akan teriak Allahumma, silahkan di belakang mau ikutin Allahumma Habib ilaina, silahkan ikuti Habib ilaina. Tapi hati-hati, kemarin jamaah rahimahullah minggu yang lalu saya buat jamaah, kebetulan jamaahnya rapat sama saya teriak Allahumma bareng-bareng, Allahumma Habib ilaina, Habib ilaina. Jamaah rapat Pak, pas putaran ketiga jempol kaki saya diinjak sama jamaah. Allahumma, aduh, itu jamaah di belakang kompak, Allahumma, aduh. Kenapa dia pakai aduh? Itu Pak Ustaz. Kita dengar Ustaz barusan Allahumma, aduh mah barusan Bapak injak saya jamaah itu. Ada itu tolong Bapak Ibu, mohon maaf nanti mungkin tidak pakai apa namanya headset, karena sekarang ada larangan pakai headset di Mekah Al-Mukarramah. Bapak Ibu, urusan tawaf nanti Ustaz Khairul Ustaz Malhan akan
melanjutkan karena Ustaz Mahan akan mendampingi yang ke Madinah, sedangkan Ustaz Farul yang akan mendampingi ke Jeddah, Ustaz Fahmi akan mendampingi kemana? Ke Dubai. Yang saya ingatkan satu, di Madinah Al-Munawwarah, Bapak Ibu-Ibu, udaranya cukup dingin. Kemarin itu ketika saya pulang, udara pagi itu 10 derajat. Jaga. Jadi bawalah jaket. Tapi kalau udah siang, ya kayak di Sukabumi dah udaranya. Ini sejuk insyaallah. Di Mekah, Bapak Ibu-Ibu, kadang dingin, kadang enggak. Kemarin di Mekah ada gerimis. Itu jam 5. Nah, musim dingin ini Bapak Ibu-Ibu di Mekah maupun Madinah bikin kulit kering. Dan enaknya kalau musim dingin, subuhnya siang. Jadi di Madinah, di Mekah ada subuh itu jam 6 kurang seperempat. Ini kabar gembira buat Bapak Ibu yang suka kesiangan di Indonesia. Karena di Madinah, Mekah baru adzan jam berapa? Jam 6 kurang seperempat. Kalau ternyata masih kesiangan juga, emang keblok di Madinah. Saya ingatkan, Bapak Ibu-Ibu yang terbang ke Madinah akan Jumatan di Madinah. Bapak Ibu-Ibu yang terbang ke Mekah, insya Allah akan Jumatan di Mekah. Di Mekah Madinah, hari Jumat itu satu, sholat subuh, imam suka membaca surat As-Sajdah di rakaat pertama sholat subuh. Jadi mohon maaf Bapak Ibu-Ibu, ketika sholat subuh hari Jumat, baik di Masjid Haram atau Masjid Nabawi, imam akan melaksanakan sujud tilawah. Ketika imam membaca ayat innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha qarru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam akan takbir Allahu Akbar, tidak ruku tapi langsung sujud. Kenapa langsung sujud? Karena ini ayat sajadah. Ayat sajadah ada 14 tempat dalam Al-Quran. Yang membaca sunnah sujud langsung, yang mendengar sunnah sujud langsung di dalam sholat maupun di luar sholat. Cuman sayangnya orang Indonesia jarang melaksanakan ini. Jadi begitu orang Indonesia mendengar Allahu Akbar, nyangkanya ruku, dia ruku, Allahu Akbar, ruku. Kiri kanan orang Arab tahu itu ayat sajadah, sujud semua. Pas kiri kanan sujud semuanya, dia ruku sendirian. Dia bingung. Sambil ruku nengok kanan, nengok kiri. Di sana ada orang Cianjur lagi bingung juga. Nengok juga dia mereka. Begitu nengok, mata ketemu mata, ngasih kode. Kalau jangan kejar-kejar udah kayak begini. Kalau besok subuh imam rakaat pertama membaca surat As-Sajdah, awal surat As-Sajdah tuh alif lam mim. Oh, ini imam berarti imam baca surat As-Sajdah. Ketika imam sujud, ikutlah sujud. Saat sujudnya baca doa apa? Doanya khusus Nabi ajarkan. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ustaz enggak apa. Baca subhanallah. Ustaz lupa, diem. Karena yang wajib itu bukan baca doanya tapi sujudnya. Tidak ikut sujud, batal salatnya. 2. Ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf di Jakarta masjid baru penuh kalau sudah ada. Maaf kalau di sini dilaksanakan begini di Madinah, insya Allah nggak kebagian tempat. Khususnya di Mekah di halaman mataharinya cukup panas. Itu para jamaah. Maaf di Mekah setengah 11 masjid sudah ditutup. Di Madinah juga sama. Ibu-ibu silahkan ikut Jumatan, dan ibu-ibu kalau sudah Jumatan tidak usah sholat zuhur lagi. Para jamaah rahimahullah, insya Allah bapak-bapak ibu-ibu yang pulang dari Jeddah nanti mudah-mudahan tidak berubah lagi. Ya, maaf di bandara Jeddah nanti ketika kepulangan bapak-bapak ibu-ibu harus berdiri di sini di counter check-in. Untuk apa? Untuk berdiri aja. Ngapain berdiri aja? Itulah aturannya jamaah rahimahullah. Kalau Madinah kadang disuruh berdiri, kadang enggak. Yang pasti para jamaah rahimahullah, Bapak Ibu-ibu, insya Allah mohon maaf Pak Bu, ini sering kejadian. Ya, ini requestnya kamarnya king size, ya kan? Di hotel di Mekah itu, yang namanya king size itu cuma beberapa kamar. Rata-rata apa namanya? Twin, ya, twin. Nah,
kalaupun minta, kadang-kadang datang billboy, itu yang tweet dia berhenti. Kenapa sih? Ada yang ngotot, mau. Bapak Ibu mohon maaf, kalau kejadian seperti ini, masuklah kamar itu. Kalau nanti diusahain ada king, mudah-mudahan dapat. Kalau enggak aja mau terima Allah, ya kadang-kadang suka dia berhenti. Itu para jemaah imam. Ya kan? Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, yang sekamar berempat atau bertiga, satu bednya itu bisa jadi adalah bed tambahan, additional bed, extra bed. Karena itu para jemaah rahimahullah, mohon maaf tidak ada yang langsung 4 ataupun 3 ada, cuman itu jarang juga, kecuali yang disaja. Yang disaja, mohon maaf, Ustaz, saya kan sekamar berdua. Begitu saya masuk kamar, itu kamarnya kayak lapangan bola. Bukan. Bednya ada 6. Ya emang begitu, bednya bed AC lagi. Ini jamaah rimako yang disaja seperti itu. Yang hotel saja, karena justru bednya banyak, ya kan? Sedangkan yang di Movenpick, yang di Mekah Hotel, yang di Hilton Convention, di Morimaklo, justru yang king size itu jarang, mudah-mudahan dapat. Kalau tidak, yang Morimaklo cuma diapain? Digabungin. Yang ketiga, yang bertiga, yang berempat, pasti salah satunya adalah menggunakan extra bed. Itulah para jamaah Morimaklo yang bisa saya sampaikan. Nanti urusan. Oh ya, Bapak Ibu, Pak, tolong, Ibu, tolong, begitu sampai ke Madinah, begitu sampai ke Saudi Arabia, tolong download aplikasi Nusuk. Ya. Download aplikasi Nusuk. Kenapa sebabnya? Karena sekarang by system jarang yang dapat raudhah. Ya, belum tentu dapat raudhah. Dulu-dulu pada jemaah imamullah, kemarin ketika saya keberangkatan, Bapak Ibu, mohon maaf ketika keberangkatan kemarin saya pulang hari Kamis, ada 3 bis, 2 bis dapat raudhah, 1 bis nggak dapat. Kenapa Ustaz? Apa karena ketelat? Bukan. Mohon maaf, raudhah itu di booking bersamaan dengan visa, ya kan? Tapi nanti keluarnya di Madinah. Ternyata yang keluar cuma 2 bis, 1 bisnya nggak dapat. Itu jamaah rahimahullah. Kalau besok ternyata dapat tasreh, alhamdulillah. Tapi kalau nggak dapat tasreh, bapak-bapak tolong download, ibu-ibu tolong download aplikasi Nusuk, masih apa namanya, booking waktunya. Nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah dapat waktunya tanggal sekian jam sekian, insya Allah kasih tahu ke ustadznya akan mengantarkan ke tempat antrian raudhahnya. Itulah para jamaah rahimahullah, ya kan? Mudah-mudahan bapak ibu-ibu dapat raudhah semuanya, tempat pengajian yang baginda Rasulullah SAW. Itulah saya kira jamaah rahimahullah, nanti dilanjutkan oleh Ustaz Khairul dan Ustaz Mahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.